Saudara Shalom. Senang sekali boleh ada di tengah-tengah saudara pagi hari ini. Saya bersyukur kepada Tuhan boleh berbakti bersama, terlebih lagi boleh menyampaikan firman Tuhan. Saudara, nama saya Beni Solihin. Saya dosen emeritasi, udah pensiun. Ya, usia baru 28 dipensiunin. Gak apa-apa. Anak saya 2 putra, satu usia 30, satu usia 28. Kok sama Pak? Sama usia putranya? Ya, itu kakak adik. Saudara mulai pusing ya. Saya punya seorang istri, namanya Megawati, juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Berpujilah Tuhan yang memelihara keluarga kami. Dia baik, dia menopang dengan segala kekayaan dan kemurahannya. Saudara, mari kita buka 1 Korintus 2 ayat 1 sampai dengan 5. 1 Korintus 2 ayat 1 sampai dengan 5. Ayat yang sangat menarik sekali. Tulisan Paulus kepada jemaatnya Korintus yang mengisahkan Paulus flashback. Dulu ya, waktu pertama kali aku datang kayak kamu. Ini dia ceritanya. Demikianlah firman Tuhan. Demikian pula, kata Paulus, ketika aku datang kepadamu, hai jemaat Korintus, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Saudara, jika engkau menjadi orang Kristen sejak usia 13 tahun, dan sejak itu saudara rajin kebaktian tiap minggu dan mendengarkan khotbah, katakanlah sampai usia 70 tahun, pernah ngebayang gak berapa banyak khotbah yang saudara dengarkan? Saya menghitung-hitung hampir 3.000 kali. Belum lagi ditambah kalau engkau jadi mahasiswa STT AA di sini. Seminggu berapa kali Pak Tio? 4 pagi. Waduh, 4 pagi 3 sore 7 kali. 1 minggu loh 7 kali. Dikali katakan ada 10 bulan deh ya. Waduh, hitung sendirilah, saya capek. Saya bayangkan kira-kira 3.500 kali saudara mendengarkan khotbah sepanjang hidup saudara sampai pulang ke rumah Bapak. 3.500 khotbah, bukan jumlah yang kecil. Saya percaya di antara 3.500 khotbah itu ada khotbah-khotbah yang sangat mengharukan, khotbah yang menyetak saudara, khotbah yang sangat lucu. Tapi juga pasti ada khotbah-khotbah yang menjenuhkan, bosen, kering, kerontang. Begitu bukan? Nah, pertanyaan saya saudara-saudara, di antara khotbah-khotbah yang saudara dengar itu, ada berapa banyak khotbah yang mempunyai daya dobrak, daya transformasi yang begitu besar, yang mengubah kehidupanmu dan kehidupanku? Kita harus akui barangkali sedikit khotbah yang seperti itu. Khotbah yang mempunyai daya dobrak sehingga mengubah kehidupan kau dan saya. Sedikit. Itulah khotbah yang kita dengar tiap-tiap minggu di gereja. Dan itulah khotbah yang jemaat dengar tiap-tiap minggu di gereja. Datang ke gereja dengan harapan, dengan semangat, pulang dengan kekecewaan. Karena kebanyakan khotbah tidak jelas dampaknya, pengaruhnya, kuasanya. Nah, setelah kita menjadi mahasiswa STT,
Kita telah menjadi hamba Tuhan, khotbah-khotbah seperti apa yang kita hasilkan? Apakah khotbah yang mempunyai daya transformasi yang begitu besar sehingga jemaat dirubah oleh Tuhan, atau sama seperti pengkhotbah yang lain, pengkhotbah yang tak jelas pengaruhnya? Saudara, saya percaya kita semua ingin menyampaikan khotbah yang mempunyai daya transformasi yang begitu besar. Kita rindu itu. Kita bahagia, saudara, kalau ada orang setelah kita khotbah yang tersesat kembali ke jalan Tuhan, yang putus asa berpengharapan, yang lemah dikuatkan setelah kita berkhotbah, bersyukur kepada Tuhan. Namun bagaimana kita mewujudkan agar kita mempunyai khotbah-khotbah yang mengubah kehidupan itu? Kembali ke Alkitab. Ada banyak hal yang Alkitab katakan tentang khotbah. Tapi yang menarik di dalam bagian ini, ketika Paulus bercerita, pertama kali aku datang ke kota Korintus dan berkhotbah, disitulah saya melihat ada 3 prinsip khotbah yang mengubah kehidupan. Yang pertama, saudara, khotbah yang tidak bergantung pada pesona diri. Saudara, di dalam ayat pertama Paulus berkata, ketika aku datang kepadamu, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Saudara, salah satu godaan yang sering menjebak seorang pengkhotbah adalah keinginannya untuk diakui sebagai pengkhotbah yang berbobot. Itu godaanmu dan godaanku. Karena itu, saudara, tidak sedikit khotbah yang berisi jargon-jargon teologis, filsafatis, nama teolog, nama filsuf, Yunani, Ibrani. Kalau ada dosennya, saudara pasti ngeper, karena dia tahu nilai saudara berapa di sini. Kalau di depan jemaat so aksi, Yunaninya ya, Ibraninya ya. Maksudnya apa sih, saudara? Untuk mendapatkan pengakuan bahwa kita adalah pengkhotbah yang berbobot. Namun justru khotbah Kristiani berbeda esensinya. Ketika seorang pengkhotbah sibuk untuk mendapat pengakuan pendengarnya, the power of the sermon menurun, memudar, menghilang. Saudara, ini berbeda dengan Paulus. Ketika dia berkhotbah, dia tidak mencari pengakuan dari pendengarnya. Dia mengejar perubahan yang terjadi pada diri pendengarnya. Dan perubahan itu dicapai bukan karena kepandaiannya berbicara. Sama sekali dia tidak menggantungkan dirinya di sana. Perubahan itu diharapkan terjadi karena Roh Kudus bekerja pada firman yang diberitakannya dan juga pada pendengar yang mendengar khotbahnya. Saudara, itulah yang dinyatakan pada ayat 5b. Ketika dia berkata, supaya, hai jemaat Korintus, iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Saudara, dia mau katakan, ketika aku berkhotbah kepadamu, aku sungguh mengharapkan terjadinya iman di dalam dirimu yang muncul karena Allah yang bekerja, bukan kepandaian manusia. Saudara, iman yang bergantung kepada kekuatan manusia hanya mengisi rasio, memuaskan ego, lalu kemudian lenyap, tak berbekas. Tetapi iman yang bergantung, saudara, kepada kekuatan Allah akan menghasilkan perubahan, bahkan sampai pada kekekalan. Ini yang Paulus kejar. Inilah goal Paulus ketika dia berkhotbah. Bukan menebar pesona diri, tetapi perubahan total pada diri pendengar. Saudara, ini ditegaskan pula oleh Paulus pada ayat yang pertama. Dia mengatakan demikian. Ketika aku datang kepadamu, yaitu untuk pertama kalinya dia berkhotbah di Korintus. Jangan lupa saat itu belum ada jemaat Korintus, saudara. Dia berkhotbah di kumpulan orang-orang Korintus yang belum percaya. Paulus mengisahkan, ketika aku datang kepadamu, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah
atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepadamu. Saudara, di abad pertama, orang-orang di Korintus yang kebanyakan orang Yunani sangat gemar mendengar public speaker, seorang pembicara. Apalagi kalau pembicara itu bisa menerangkan filsafat-filsafat yang luar biasa. Mereka selalu, saudara, berbondong-bondong untuk mengharapkan seorang pembicara yang punya performance yang sangat-sangat menawan. Berpendidikan tinggi, argumentasinya bagus sekali, fasih lidah, menawarkan teori-teori baru kehidupan. Mereka gemar itu. Paulus bukannya tidak tahu loh apa yang diharapkan oleh orang Korintus. Ini khotbah pertama kali, tentu harus masuk dan menjanjikan the best sermon, bukan? Agar dia bisa diterima. Paling sedikit dia tidak kalah pesonanya dengan pengkhotbah-pengkhotbah lain yang beredar di kota Korintus. Public speaker lain. Dia tahu itu, saudara. Kalau dia mau diterima, dia harus tidak boleh kalah performanya dengan pembicara lain. Namun yang heran, Paulus berkata, aku tidak datang kepada kamu dengan kata-kata yang indah. Ini mengacu pada rhetorical skill, kemampuan, keterampilan berbicara di depan publik. Dia juga berkata, aku tidak datang dengan hikmat, sofia. Ini mengacu pada philosophical skill, keahlian, pengetahuan yang dalam di dalam bidang filsafat. Padahal dua faktor ini, saudara, sangat menentukan apakah seorang pembicara akan didengar atau tidak didengar oleh orang-orang di Korintus. Paulus tahu itu yang diharapkan. Tapi dia berkata, aku tidak mengandalkan hal itu. Kedua hal itu. Tapi saya ingin membalancing penafsiran. Ini tidak berarti Paulus kalau berkhotbah mengabaikan rhetorical skill-nya. Sehingga ia berkhotbah dengan monoton, membosankan. Ya. Atau dia mengabaikan intelektualitasnya. Sehingga waktu dia bicara, saudara, kalimat satu dengan dua nggak nyambung. Orang jadi bingung. Tidak, saudara. Kalau kita melihat tulisan-tulisan Paulus, saudara, ya, di surat-suratnya, kita terpesona. Logikanya begitu kuat, terjalin satu dengan yang lain. Metaforanya begitu hidup. Jelas sekali dia mau bicara apa. Itulah Paulus. Jadi tidak mungkin dia bicara ngawur, tidak nyambung. Kuat sekali logikanya. Tetapi dia berkata, ketika aku datang kepadamu, aku tidak mengandalkan dua hal itu. Kemampuan berbicara dan kemampuan filsafatku. Saudara, kenapa sih Paulus tidak mengandalkan itu? Yang menarik dikatakan, ketika aku datang kepadamu, aku tidak mengandalkan. Datang dengan mengandalkan kata-kata yang indah atau hikmat. Untuk, nah perhatikan, menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Ketika Paulus ingin menyampaikan kesaksian Allah kepada mereka, dia tidak mengandalkan dua keterampilan itu. Nah, saudara, yang disebut kesaksian Allah, bahasa Yunaninya itu marturion. Saksi, bukan? Marturion. Tetapi di dalam manuskrip yang lebih tua, terdapat bukan marturion, tapi mysterion. Misteri Allah. Nah, kalau kita berpendapat memegang pada manuskrip yang lebih tua, Paulus ingin berkata, ketika aku menyampaikan misteri Allah kepadamu, aku tidak mengandalkan dua keterampilan itu. Kefasihan lidahku dan pengetahuan filsafatku, tidak. Saudara, apa itu misteri Allah di dalam diri Paulus? Misteri Allah adalah kisah tentang anak Allah yang turun menjadi manusia, yang bernama Yesus Kristus, yang mengajarkan nilai-nilai kebenaran Allah, yang akhirnya mati tersalib untuk menanggung seluruh dosa, hukuman dosa seluruh manusia. Ini satu misteri Allah. Nah, pada waktu Paulus ingin menyampaikan misteri Allah yang besar ini, apa yang dia andalkan? Bukan keahlian bicaranya. Sama sekali tidak. Dia tidak mengandalkan itu. Juga keahlian filsafat
Dia tahu ini tidak akan berhasil. Karena itu saudara, dia tidak mengandalkan pesona dirinya. Saudara, kalau saja Paulus mau mengandalkan pesona diri, saya percaya orang-orang di Korintus akan tertarik. Akan berbondong-bondong undang dia lagi. Tapi apa dampaknya? Dia cuma jadi pembicara populer yang tanpa dampak. Tak ada jiwa yang dimenangkan, tak ada jiwa yang dirubah. Dan bukan itu tujuan Paulus berkhotbah. Dia berkhotbah untuk mencari perubahan yang terjadi di dalam diri pendengarnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang hamba Tuhan pernah datang pada saya di dalam satu preaching conference. Setelah dia mendengar pelajaran berapa hari, dia berkata, Pak Benny, apa yang Pak Benny ajarkan lainnya waktu saya di STT. Kalau saya ngajarkan, pertama-tama carilah the message of the text. Pesan teks itu maksud si penulisnya apa waktu kepada pembaca pertamanya, jangan ngarang-ngarang. Dosen saya berkata, khotbah jangan yang biasa-biasa. Kalau kamu mengkhotbahkan yang orang udah tahu, kamu nggak didengar orang. Pikirkan sesuatu yang ada di balik teks yang tidak terpikirkan orang. Lalu dukung dengan filsafat-filsafat, teologi di sana. Prinsipnya, ketika kamu menjadi pembicara yang tidak dihormati orang, beritamu tidak akan didengar orang. Itu prinsip yang bagus. Ketika seorang pembicara tidak dihormati oleh orang, beritanya tidak akan didengar oleh orang. Itu prinsip yang bagus. Tapi ini bukan prinsip khotbah Kristen. Esensi khotbah Kristen adalah bukan untuk menawan hati orang kepada pengkhotbah, tapi untuk membawa jiwa mereka tertawan kepada Kristus. Ini harus dibedakan. Tidak ada waktunya seorang pengkhotbah Kristen untuk tebar pesona di sana agar dia dikagumi. Tidak. Tujuan kita adalah memamerkan Kristus dengan kebesaran dan keagungannya, agar setiap orang melihat dia dan datang kepada dia. Saudara, inilah yang harus kita kejar. Harus kita kejar. Bila khotbah kita ingin mengubah kehidupan orang, saudara, pendengar kita, jangan cari pujian, pengakuan untuk pesona diri kita. Tidak pernah ada satu khotbah yang meninggikan pengkhotbahnya akan meninggikan Kristus. Bahkan saya berkata, ketika seorang pengkhotbah terlalu banyak mengomongkan dirinya sendiri, Kristus yang hadir dalam kebaktian udah pulang duluan. Saya percaya itu. Saudara, ini bukan berarti berkhotbah dengan rhetorical skill, penguraian-penguraian yang sifat falsafatis itu tidak boleh. Tapi bukan itu inti utamanya. Inti utama yang harus kita kejar adalah khotbah itu untuk mengabarkan firman Tuhan yang akan mengubah kehidupan mereka. Itu yang pertama. Saudara, prinsip yang kedua, kalau kita ingin mempunyai khotbah yang mengubah kehidupan pendengar, khotbah itu harus khotbah yang tidak mengikuti selera pasar. Saudara, belakangan ini tidak sedikit hamba Tuhan yang mengubah gaya khotbahnya agar dapat diterima oleh pasar, audiens. Diundang ke Bali, jadi populer. Karena itu tidak sedikit juga hamba Tuhan yang kalau di mimbar, waktu dia berkhotbah mirip dengan seorang motivator. Di awal membaca firman, setelah itu penguraiannya terbang ke arah mana, seenaknya sendiri, lalu mengutip tokoh-tokoh sukses di dunia dan mendorong jemaat, kamu bisa kalau kamu mau. Kamu luar biasa, ada potensi di dalam diri Anda, majulah. Lalu ditutup. Kita juga melihat ada pengkhotbah, saudara, yang kalau berkhotbah selalu senang membuat jemaat tertawa, dan tertawa lagi.
Dia puas sekali kalau khotbahnya penuh dengan gelak tawa, kelucuan di sana. Tapi ada satu hal yang lupa. Dia lupa bahwa mimbar yang Tuhan percayakan kepadanya bukan stand up comedy. Saudara, ini membuat miris bagi kita sekalian. Tidak salah di dalam khotbah kita memotivasi orang. Tidak salah di dalam khotbah kita membuat humor-humor yang membuat suasana cair agar orang memperhatikan khotbah lagi. Tapi salahlah kalau kita membuat itu karena kita mengikuti selera pasar. Nah, saudara, berbeda dengan Paulus. Ia bukannya tidak tahu selera pasar orang-orang Korintus. Dia bukan tidak tahu topik-topik apa yang ditunggu orang Korintus untuk didengar. Dia juga tahu kalau dia ingin diterima, apalagi di awal, dia harus mengkhotbahkan topik yang sungguh-sungguh ingin didengar oleh orang-orang Korintus sebagai audiensnya. Tetapi saudara, ketimbang melakukan itu, di ayat kedua dia katakan, aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalib. Saudara, dengan kata lain, Paulus mau berkata, aku tidak mau tahu dengan seleramu. Topik-topik yang kamu tunggu, aku tidak mau tahu. Topik-topik yang ditunggu yang mengenakan telinga dan membuat hati senang. Tidak. Paulus tetap berkhotbah tentang Kristus yang disalib sebagai fokus pemberitaannya. Dia tidak menukar berita itu, tetap Kristus yang disalib. Saudara, dari satu sisi keputusan Paulus ini satu kebodohan. Sangat riskan sekali. Kenapa, saudara? Orang-orang Yunani saat itu sangat menanti-nantikan orang bercerita tentang dewa yang luar biasa kuasanya, yang bisa mengalahkan dewa-dewa lain yang sudah ada. Bagaimana mungkin buat mereka bisa percaya pada seseorang pribadi yang lemah, teraniaya, tersalib, lalu mati dikuburkan, pinjam kuburan orang lain? Buat mereka itu satu humor yang gak masuk di akal. Percaya pada pribadi yang telah tersalib. Bagi orang Ibrani, ini batu sandungan. Bagaimana mungkin Mesias yang diurapi Allah akhirnya mati, tersalib di satu tempat penghukuman yang paling hina di sana? Mereka nggak bisa menerima Mesias kayak begitu. Mereka ingin Mesias yang membawa senjata, mengangkat perang, membebaskan orang-orang Yahudi dari penjajahan bangsa Roma. Jadi siapapun pendengarnya, berita yang dipilih oleh Paulus sangat-sangat riskan. Dia berbicara soal topik yang betul-betul tidak diinginkan oleh pasar. Tapi Paulus berkata, aku tidak mau tahu. Dia tidak menukar amanat teksnya. Dia tidak menukar pemberitaannya. Dia mengabarkan Yesus yang disalibkan. Saya mau menyeimbangkan penafsiran ini. Tapi bukan berarti di mana Paulus berkhotbah, dia selalu memberitakan Yesus yang mati di kayu salib. Saya kira enggak. Dia juga memberitakan tentang kehidupan Kristus, pribadi Kristus, pengajaran Kristus, pekerjaan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi, ini juga tidak berarti Paulus hanya mengkhotbahkan topik-topik, tidak mengkhotbahkan topik-topik yang lain. Kalau kita lihat surat-suratnya, ada banyak topik yang dia bahas. Tapi apapun bahasannya, sentralnya selalu Kristus. Itu jelas di dalam diri Paulus. Di mana dia berkhotbah, di mana dia mengembala, sentralnya selalu Kristus. Saudara, kenapa sih? Karena dia punya keyakinan yang tidak goyah. Orang hanya bisa dirubah oleh Yesus Kristus yang tersalib dan bangkit itu. Tidak ada cara lain kecuali memamerkan Kristus, Sang Mesias yang diutus Allah itu. Saudara, bila Paulus mau kompromi sedikit saja, ayolah ikutin tema selera pasar. Pasti dia diundang ke sana sini. Tapi belum tentu diundang STT Amanat Agung.
apa dampak yang dihasilkan? Dia cuma jadi public speaker yang favorit, terkenal, lalu dapat uang sekian banyak, tapi tidak pernah punya dampak lain mengubah kehidupan orang. Bukan itu esensi pengkhotbah Kristen. Bukan untuk mencari penerimaan pasar supaya mendapat kepentingan dirinya. Tidak. Dia tahu dia utusan Tuhan, dia mengabarkan tentang Tuhan, Kristus yang tersalib. Dia tidak menukar beritanya. Dia tidak menukar amanatnya. Dia tidak menukar pesan. Saudara, beberapa bulan yang lampau kembali di preaching conference, karena itu yang saya lakukan. Seorang bapak berkata begini, Pak, sorry ya Pak ya, saya ngomong terus terang. Saya udah baca buku Bapak. Amanat teks, amanat khotbah, amanat teks, amanat khotbah. Bosan Pak. Nyarinya juga susah. Gak usah gitu-gitu Pak. Lama-lama saya pikir sulit buat khotbah yang seperti Pak Beni tuliskan. Enggak Pak, bikin khotbah praktis-praktis saja. Tinggal kita lihat terus punya ide apa, langsung 1, 2, 3 ngomong. Jemaat juga seneng kok, nggak ada yang keberatan Pak, saya diundang di mana-mana. Wow. Saudara, saya miris mendengarnya. Kalau seorang hamba Tuhan yang berkhotbah tidak lagi punya tanggung jawab untuk mencari pesan daripada teks yang dikhotbahkan, lalu apa isi khotbahnya? Karangan indah dirinya tentang teks itu. Karangan indah. Berapa banyak khotbah-khotbah yang beredar adalah karangan indah si pengkhotbah. Bahkan ada lagi yang lebih seru. Ketika saya mengadakan pelatihan-pelatihan, seorang hamba Tuhan berkata, Pak, tahu Pak, kebanyakan khotbah saya jadinya di motor Pak. Kan jarak dari rumahnya ke pos itu jauh 1 jam. Jadi di motor Pak, saya pikir ngomong apa ya, ngomong ini jadi Pak, Roh Kudus memimpin. Betul Roh Kudus memimpin. Atau karangan indah. Saudara, ini miris. Ketika kita tidak lagi setia memberitakan firman Tuhan, ya memang beritanya harus dicari dengan berjerih lelah. Kadang-kadang menangis, Tuhan saya nggak ngerti teks ini apa ngomongnya. Tuhan tolong Roh Kudus-Mu, pimpin hamba-Mu yang bodoh ini. Lalu isinya apa kalau nggak bergantung begitu? Pikiran kita, pikiran sosiolog, pikiran psikolog, pikiran ahli ekonomi, pikiran orang-orang besar yang sukses kita masukkan. Lalu bolehkah kita berharap khotbah kita mengubah orang? Saya tidak yakin. Digemari orang, iya. Membuat tertawa orang, iya. Membuat menangis orang, iya. Tapi betulkah ada perubahan yang bersifat kekal? Saya ragu. Saya ragu, saudara. Saudara-saudara, kita tidak bisa jadi pengkhotbah yang mengikuti selera pasar. Kita dipanggil Tuhan untuk mengkhotbahkan firman-Nya, bukan untuk berbicara tentang topik-topik yang di pasar inginkan. Saudara, panggilan berkhotbah itu adalah panggilan untuk menyampaikan firman-Nya, walaupun kita tidak jadi populer. Gak apa-apa. Yang penting kita setia mengabarkan firman-Nya. Saudara, saya ingin berpesan kepada engkau, anak-anak muda. Yang terpenting bukan berapa banyak orang telah mendengar khotbah kita, tapi berapa banyak orang yang telah dirubah oleh khotbah kita. Camkan itu. Kalau engkau taruh khotbahmu di YouTube, ratusan ribu orang yang mengklik dan like. Bukan di situ letak kesenangan kita. Kebahagiaan yang tertinggi ketika orang berkata, khotbahmu merubah aku. Tuhan menegur aku. Itulah khotbah Kristiani. Yang terakhir, saudara,
Prinsip khotbah yang mengubah kehidupan adalah khotbah yang seluruhnya bergantung pada kuasa Roh Kudus. Saudara, hampir setiap hamba Tuhan yang pertama kali latihan khotbah pasti gemetar. Betul nggak? Saudara gemetaran nggak? Bukan cuma gemetaran, Pak. Ke toilet 6 kali. Kamu 6 kali, saya 12 kali. Semua juga gemetaran ya. Rasanya gimana, stres. Tapi jangan khawatir. Seiring dengan meningkatnya jam terbang, seiring dengan penguasaan mimbar, seiring dengan bertambahnya PD-nya dirimu dan diriku, kita bisa tetap tenang. Gak kelihatan groginya. Percaya. Tapi yang heran, Paulus, dia berkata, ketika aku datang kepadamu, hai jemaat Korintus, untuk pertama kalinya dia menyampaikan firman. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Apa yang Paulus takutkan? Apa yang Paulus gentarkan? Saudara, dia telah menjadi hamba Tuhan 17 tahun. Dia telah berkhotbah ribuan kali. Dia telah mengubah dengan khotbahnya atas kuasa kerja Roh Kudus. Ribuan orang percaya pada Yesus. Dia telah membangun begitu banyak gereja. Lalu waktu dia datang ke Korintus pertama kali, dia berkata, aku datang kepadamu dalam kelemahan, takut dan gentar. Apa yang dia maksud? Kelemahan apa? Ada yang berkata kelemahan fisik, kesehatannya. Ada yang berkata Paulus kurang pede karena penampilannya tidak handsome. Tapi yang jelas kita tidak tahu loh saudara. Apa maksud Paulus di sini? Hanya satu hal yang pasti. Tidak pernah ada pembicara, public speaker di kota Korintus yang mengisahkan dia lemah. Dan inilah satu-satunya orang. Dalam kelemahan aku datang. Ini bertentangan dengan konsep pengkhotbah sekuler di Korintus. Lalu apa maksudnya ketika Paulus berkata, aku datang dengan takut dan gentar? Saudara, ungkapan takut dan gentar pernah Paulus katakan 4 kali di dalam surat-suratnya. Dan tidak ada satupun saudara yang menyatakan takut dan gentar kepada manusia ternyata. Tapi takut dan gentar kepada Tuhan. Dengan kata lain, Paulus begitu takutnya kepada Tuhan, hormatnya kepada Tuhan. Lalu dia merasa tidak berdaya, tidak mampu, tidak layak dipercaya tugas yang mulia. Dengan kata lain, saudara, Paulus betul-betul merasa tidak berdaya, merasa tidak mampu dipercaya Injil Allah yang merupakan misteri Allah untuk disampaikan pada orang-orang Korintus yang belum mengenal Tuhan. Dia tidak mampu. Itulah yang dia maksudkan, aku datang dalam kelemahan dan kegentarannya. Lalu apa yang dia perbuat? Bersandar kepada kuasa Tuhan. Ayat keempat. Baik perkataanku, logos. Artinya apa saudara? Konten, isi daripada khotbahnya. Baik isi khotbahku maupun pemberitaanku, kerugma. Keterampilan untuk menyampaikannya tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh. Wow, luar biasa. Di tengah-tengah dia merasa tidak berdaya pada tugas yang begitu besar. Di tengah-tengah dia merasa tidak mampu untuk mengabarkan Injil pada orang yang tidak percaya di Korintus. Dia bersandar pada kekuatan Allah yang luar biasa. Inilah paradoks khotbah Kristen. Semakin lemah diri seorang pengkhotbah, semakin dia bersandar pada kuasa Tuhan, akan semakin besar kuasa Allah bekerja di dalam khotbahnya. Inilah paradoks khotbah Kristen.
Semakin kita merasa tidak mampu, semakin powerful kita dipakai Tuhan di dalam khotbah kita. Saudara, John Calvin, salah seorang tokoh reformator, seorang anak muda yang luar biasa pandainya dan mengenal Allah begitu dalam. Orang gak pernah terpikir bisa nafsir seperti itu, merumuskan tentang Allah seperti itu. Kita percaya dia dipimpin Roh Kudus. Mengagetkan ketika saya membaca sebuah buku. Setiap kali John Calvin dipersilahkan untuk berkhotbah, dia mulai berjalan ke mimbar. Diam-diam dia selalu berdoa-doa yang sama. Come, Holy Spirit, come. Saya membaca itu tertegun, menetes air mata. Orang sebesar John Calvin, setiap naik mimbar masih berdoa seperti kanak-kanak. Come, Holy Spirit, come. Inilah kelemahan seorang pengkhotbah Kristen. Tapi inilah paradoks khotbah Kristen. Semakin kita merasa tidak berdaya, walaupun kita telah siap begitu luar biasa, semakin kita bergantung pada Roh Kudus, semakin powerful khotbah yang akan kita sampaikan. Come, Holy Spirit, come. Saudara, setiap kali saya mendapat pelayanan khotbah, pasti sebelum meninggalkan kamar saya, entah itu di hotel, entah itu di rumah, saya selalu berlutut untuk memohon Tuhan membereskan hati saya. Lalu saya percaya ketika saya mengandalkan diri saya, khotbah itu gak akan punya apa-apa. Orang boleh kagum sama saya, tapi tidak ada yang dihasilkan. Orang boleh bilang khotbahnya bagus, tapi yang muji bagus pun tidak tergerak apa-apa. Oh, saya tidak ingin jadi badut di mimbar. Dan saya tidak ingin jadi superstar di mimbar cuma ditepukin. Tapi setelah pulang, Allah gak mengubah mereka. Karena itu saya selalu berkata, Tuhan, bersihkan aku. Kuduskan hatiku, kuduskan motifku. Temani aku nanti di mimbar, Tuhan. Aku tidak berdaya. Saudara, setiap kali WL berkata, silakan Pendeta Benny untuk menyampaikan firman, saya selalu teringat John Calvin. Tapi saya berdoa dengan cara yang berbeda. Roh Kudus, kawal aku. Kawal aku. Jangan biarkan aku di mimbar sendiri. Saudara, setiap kali saya mulai berdoa untuk membaca firman, ada satu kalimat yang tak pernah saya lupakan. Urapi hambamu dengan Roh Kudus-Mu, karena baik perkataanku maupun pemberitaanku tak kusampaikan dengan hikmat manusia yang meyakinkan, tapi dengan kekuatan Roh Allah. Kalimat Paulus. Kalimat itu telah menawan hati saya hampir 28 tahun. Sejak saya latihan khotbah pertama, saya hafal ayat itu. Dan terus saya katakan ketika saya naik mimbar, untuk menyadarkan kepada saya, tanpa pertolongan beliau, saya cuma jadi badut di mimbar. Saudara, kalau kita ingin mempunyai khotbah yang mengubah kehidupan, berikan Allah bekerja seluas-luasnya. Letakkan diri kita sekecil-kecil. Suatu kali saya mempunyai pelayanan, saudara, undangan pelayanan kaum bisnismen, diadakan di Jakarta di sebuah hotel. Saudara, saya nggak tahu itu perkumpulan apa, saya juga belum pernah. Lalu setelah saya masuk hotel, sorenya sudah mulai, setengah jam sebelumnya panitia telepon saya. Pak Benny bisa turun nggak? Kita mau bicara sebentar tentang rundown-nya. Dia terangkan rundown-nya gini-gini. Pak, waktu Bapak cuma 30 menit ya. Pak, ini yang datang pejabat-pejabat. Ada ini, ada ini, ada ini. Agamanya juga beda-beda. Bapak jangan ngomong gini, Bapak harus ngomong gini. Wah, terus. Nah, setelah dia bicara rundown, semua orang kan, tamu-tamu udah mulai berdatangan.
Lalu berkata, Bapak tahu itu menteri ini, itu begini, itu orang besar ini. Lama-lama saya gelisah, saudara. Saya gelisah bukan karena yang mau dengar saya orang-orang besar. Dan saudara, sedari muda saya nggak terlalu punya dipengaruhi oleh siapa yang mau dengar khotbah saya. Enggak. Bagi saya semua pendengar itu sama. Orang berdosa yang dikasihi Tuhan. Titik sudah. Aku nggak perlu tahu jawabannya apa. Karena dia cerita seperti itu, aku gelisah. Saudara, di dalam kegelisahan ada seorang tua datang pada saya. Umurnya 80-an tahun. Dia pegang tangan saya, dia duduk di sebelah. Pak Beni, boleh gak saya berdoa buat Pak Beni? Agar Pak Beni mengatakan apa yang Tuhan ingin katakan. Saya berkata, Tuhan, orang seperti inilah yang aku butuh. Terima kasih Pak. Dia pegang tangan saya, dia doa. Setelah giliran saya berkhotbah, saya cuma berkhotbah 30 menit seperti waktu yang dibicarakan. Apa beritanya? Sederhana. Yesus lahir untuk menebus kita, orang berdosa. 30 menit saya berkhotbah, sederhana. Saya selesaikan, lalu saya minta dia doa. Yang luar biasa Roh Allah bekerja, saya lihat nangis di banyak orang. Termasuk juga yang disebut orang-orang besar. Tapi yang jauh lebih menarik, di sekeliling orang besar ada bodyguard-bodyguard yang nampak dari tubuhnya besar dan rambutnya cepat. Ikut menangis di hadapan Tuhan. Saya nggak meminta mereka mengangkat menerima Tuhan, tapi saya mendesak mereka untuk terima Tuhan di hari Natal ini. Gak perlu mengangkat tangan. Saudara, saya yakin Roh Kudus bekerja ketika kita mengandalkan Beliau. Ketika saya masuk kamar hotel, saya berlutut lagi, saya berkata, Tuhan terima kasih. Sekali lagi hamba-Mu diajar khotbah yang mengubah kehidupan. Bukan khotbah yang tebar pesona. Bukan khotbah yang mengikuti selera pasar. Tapi khotbah yang memberitakan Kristus yang tersalib dengan kuasa Roh Kudus. Berdoalah kepada Tuhan seperti itu. Aku berdoa biar kau dipakai Tuhan. Mari kita berdoa. Kami orang-orang lemah Tuhan. Tapi ketika kami menyandarkan diri kami kepada Tuhan batu karang yang teguh, disitulah kekuatan kami. Seumur hidup sedari kami muda, didik kami di dalam kebenaran-Mu. Agar ketika kami dipakai Tuhan, kami tidak oleng. Tapi kami tidak lupa daratan. Kami terus mengingat, kami adalah duta Tuhan yang memberitakan firman-Mu, kebenaran-Mu, salib-Mu untuk mengubah orang-orang yang Kau kasihi. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini. Terpujilah nama-Mu, Roh Kudus, tanamkan terus, tumbuhkan terus. Agar apa yang kami dengar hari ini berbuah lebat kelak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.